Asatidzah yang semoga dirahmati oleh Allah, mengapa kita perlu mengenal kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, bahwa konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah mencintai Rasul kita. Kecintaan itu sulit untuk terwujud kalau kita tidak tahu profil orang yang akan kita cintai. Kita saja apabila mencintai seseorang, kagum terhadap seseorang, itu perlu untuk mengetahui profilnya, perlu untuk mengetahui biodatanya ketika kita itu kagum terhadap seseorang. Maka kekaguman kita kepada Rasulullah itu harus diiringi dengan berusaha mengetahui profil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika seorang itu tak kenal lebih dalam, kecintaan itu sulit untuk tumbuh. Setiap orang bisa mengaku mencintai Rasulullah, tapi tidak jarang orang yang ketika nama Rasulullah disebut itu malas, enggan untuk mengucapkan sholawat. Betapa banyak orang yang idda'a wasilun bilailah, mengaku punya hubungan dekat dengan Laila, wal laila la ta'tarif bidzaka, padahal Laila itu tidak mengakuinya. Ya. Kita jangan sampai merasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya hubungan dekat dengan Rasulullah, akan tetapi kita ternyata tidak diakui oleh Rasulullah. Baik asatidzah yang semoga dirahmati oleh Allah, itu pentingnya mengapa kita mempelajari kitab Syama'il Muhammadiyah. Terlebih dari itu, bahwa kita di pesantren At-Taqwa memiliki visi, yaitu mencetak hafid dan hafidhah yang berakhlak salaf dan mampu berbahasa Arab. Berakhlak salaf itu tentunya mengacu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita contohkan dalam berakhlak salaf itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana para sahabat juga mencontoh kepada beliau. Baik, itu prolog kita untuk memulai kajian kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu qala al-hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Pertama, bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau Syekh rahimahullah menulis dengan lafaz khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua istilah, ya. Ada istilah khalqiyah dengan menggunakan fathah di huruf kha, khalqiyah, ya. Ada juga istilah khuluqiyah dengan menggunakan huruf dhammah. Kalau khalqiyah itu lebih kepada khalqun, yaitu bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini menggunakan fi khalqi, ya, bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jika menggunakan lafaz khulqiyah, itu lebih kepada kepribadian dalam hal, ya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini bab ini adalah menjelaskan tentang khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang pertama, yaitu akhbarana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu anhu
annahu sami'ahu yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata beliau, laisa bittawilil ba'in. Rasulullah itu laisa, bukanlah bittawil, orang yang tinggi, ba'in, tinggi yang sangat tinggi, jangkung ya. Jadi Rasulullah itu tidak tinggi yang tinggi sekali, tidak. Wala bil qasir, namun Rasulullah juga bukan orang yang qasir, bukan orang yang pendek. Jadi pertama tadi bahwa Rasulullah itu bukanlah orang yang tawilul ba'in, bukan tinggi yang sangat-sangat tinggi. Kata tawilul ba'in, tinggi sangat tinggi ya. Kemudian disertai dengan kalimat wala bil qasir, tapi tidak juga pendek. Berarti Rasulullah tidak tinggi sekali, tidak pendek. Berarti Rasulullah itu tinggi gitu ya. Tapi tingginya tidak tinggi sekali, karena lafadz berikutnya Rasulullah tidak pendek begitu. Jadi Rasulullah tidak pendek, tidak tinggi sekali. Berarti Rasulullah tinggi, tingginya sedang gitu. Wala bil qasir, Rasulullah juga tidak pendek. Karenanya tidak disebutkan dalam hadis ini bahwa Rasulullah laisa bitawilil ba'in, Rasulullah tidak tinggi sekali. Ketika mengucapkan kata qasir, Rasulullah di sini tidak disebutkan wala bil qasiril ba'in, tidak pendek sekali gitu. Jadi perimbangannya itu bukan tinggi sekali dan pendek sekali. Kalau tinggi sekali dan pendek sekali kan berarti tengah-tengah ya. Tidak, itu perimbangannya antara pendek dan tinggi sekali. Berarti Rasulullah itu tinggi tapi tidak sangat tinggi gitu. Nah, kalimat tadi wala bil abyadil amhaq, Rasulullah itu tidak putih yang sangat putih begitu ya. Wala bil adam ya. Kalimat adam di sini ya, maknanya ya, wala bil adam maknanya ai asmar ya, ada di catatan kakinya. Tidak juga kuning, akan tetapi warna kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti akan disebutkan, yaitu warna kulit Rasulullah itu warnanya putih kemerah-merahan gitu ya, putih yang kemerah-merahan, itu warna kulit Rasulullah, nanti akan disebutkan berikutnya. Wala bil ja'dil qatat ya. Rasulullah juga bukan orang yang ja'dil qatat tadi, warnanya rambutnya keriting, tidak begitu ya. Tapi juga bukan wala bisabti, tapi Rasulullah itu juga bukan bisabti, bukan rambut yang lurus, tidak juga, tidak keriting, tidak lurus, tapi pertengahan, tidak begitu, tidak keriting, tidak lurus ya. Ba'athahullah, Allah mengutus beliau ketika berusia 40 tahun. Beliau tinggal di Makkah selama 10 tahun ya. Makna beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun itu bukan beliau tinggal di Mekah 10 tahun sejak lahir, bukan, 10 tahun ba'dal bi'tsah, setelah beliau diutus maknanya ya. Di sebagian riwayat nanti ada beberapa riwayat bahwa Rasulullah itu tinggal ya di Makkah selama 13 tahun, kemudian setelah bi'tsah itu kemudian beliau hijrah ke Madinah ya. Wabil Madinati asyra sinin, dan di Madinah selama 10 tahun. Tawafahullah ala ra'si sitin, Allah mewafatkan ketika beliau berusia 60 tahun ya. Akan tetapi nanti
dikomparasikan dengan dalil-dalil yang lain bahwa beliau itu wafat ketika berusia salasah wasitina sanah 63 tahun. Nanti dikomparasikan dengan dalil-dalil yang lain. Ketika beliau wafat, di kepala dan jenggot beliau tidak, jumlah uban beliau tidak mencapai sebanyak 20 ya. Tidak mencapai 20.